Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Rio Parikesit-Jatmiko. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel basis data di Command Prompt. Nah, sebelum buka CP pastikan lihat dulu atau dicek dulu ke SAMPP. Nah, antara Apache sama MySQL itu pasti sudah aktif, sudah terunning, dan ininya juga sudah ada tanda centang. Jadi kalau misalnya Anda mau mendownload XAMPP ini, cari aja di website gitu. Nah, sekarang kita mulai aja ya. Untuk buka CP, kemudian ketikkan, lalu tanda garis miring, kemudian CD, lalu ininya dipindahkan ke CP, MySQL. Nah, habis itu ketik MySQL, lalu strip u root, dan muncullah sambutan ini. Itu berarti menandakan bahwa kita itu udah masuk. Tandanya itu welcome to the MySQL monitor, berarti sudah masuk. Nah sekarang kita ketik show database, kemudian kita enter, titik koma. Iya. Kemudian berikutnya kita akan mulai use academic dulu sebelum buat tabel. Nama Febrian Rio misalnya. Febrian Rio. Ya, contohnya kayak nama saya ini. Nah, sesudah itu kita enter. Nah, database sudah terubah. Berarti sudah oke ya tandanya. Kemudian kita mulai dari kode sebelumnya itu kita create tabel mata kuliah. Nah, habis itu kode matkul karnya itu 10 not 0. Lalu mata kuliah var kar 30 not 0 primary key ya, not 0 primary key. Nah, sesudah itu kita komakan, kemudian SKS-nya itu in 40. Kalau sudah nggak ada, ya berarti nggak usah dikoma, langsung aja enter, kemudian di kurung tutup dan di titik koma, serta kemudian muncullah query OK tersebut. Oke, next. Pastikan nggak ada yang salah. Berikutnya kita akan membuat tabel dosen. Nah, ini terus var kar 10 not 0 primary key, lalu kemudian nama dosen var kar 30. Iya, not 0. Pastikan cek kembali, siapa tahu kalau ada yang salah. Lalu kemudian kurung tutup dan titik koma dan akhirnya. Nah,
muncullah query oke seperti ini. Kemudian berikutnya tabel kelas, enter id kelas varchar 4 not null primary key. Oke, not null primary key. Kode matkul, maaf, varchar 10 not null. Nah, kemudian enter nip varchar 10 not null. Oke, periksa lagi ya, cek ketiga tabelnya apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah, nggak ada koma lagi ya, langsung enter aja dan kurung tutup beserta titik koma. Lalu kemudian, nah, muncul lagi. Kemudian kita buat tabel ini nih, mahasiswa. Nah, ingat ya tulisannya, jangan sampai ada yang keliru. Tabel mahasiswa. Nah, nim varchar 10 not null primary key, kemudian koma, lalu enter nama mahasiswa varchar 30. Jadi dicek lagi ya kalau misalnya ini nggak ada di struktur tabel yang ada di localhost php myadmin, itu berarti tandanya belum ada nih. Adanya cuma ini doang. Kelas underscore 1, kelas underscore 2, mahasiswa 2, 3 sama underscore berapa tadi? 2. Oke. Berikutnya apa ya? Not null. Oke. Kemudian alamat teks. Oke. Koma, enter. Tanggal lahir. Date time. Kemudian koma. Lalu berikutnya tahun angkatan. Tahun angkatan. Ya, in berarti 4 not null. Ya. Oke. Kemudian enter dan kurung tutup beserta titik koma, kemudian enter. Nah, muncul lagi query oke-nya. Kemudian kita lanjut ke tabel KHS. Nah, nim varchar 10 not null primary key, kemudian id kelas varchar id kelas varchar 4 not null. Nah, berikutnya nilai in 4 not null. Oke.
Setelah itu titik koma dan beserta kok titik koma sih, kurung tutup beserta titik koma. Iya, maaf. Ya, pastikan dicek kembali kelima tabel sudah lengkap atau belum. Tabel masih, mata kuliah sudah, kemudian dosen sudah, kelas sudah, mahasiswa sudah, berarti sudah. Nah, next kita akan relasikan alter tabel, misalnya KHS add for a key ID kelas kurung tutup references kelas, kemudian ID kelas. Kok FN. Nah, periksa lagi ya, siapa tahu kalau ada yang salah. Oke, semuanya sudah nggak ada ya. Kemudian sesudah titik koma, lalu kita enter. Nah, akan jadi berubah seperti ini. Query oke. Nah, kemudian alter tabel. Alter tabel apa ya? Sama kayak yang di atas tapi beda, alter tabel kelas misalnya. Berarti add for a key kode matkul foreign key kode matkul references mata kuliah, kemudian kurung buka kode matkul kurung tutup. Nah, setelah itu kita enter lagi seperti apa. Oke, sudah query oke. Nah, berikutnya kita ketikkan alter tabel apa ya? Mahasiswa add for a key mahasiswa alter tabel mahasiswa add foreign key name. Nah, kemudian terus ada references, sama seperti di atas ya, lakukan pada hal yang sama. KHS. Jadi hati-hati ya kalau saat mengerjakan sesuatu. Nah, udah. Pastikan diperiksa kembali lagi bila ada yang salah atau ada yang benar. Kalau sudah ada yang benar semua, tinggal di enter saja ya. Nah, oke, sudah query oke juga ya. Berikutnya kita menampilkan tabel mahasiswa nih. Caranya gini, des mahasiswa. Kemudian kita titik koma dan kita enter. Nah, jadi seperti ini hasil si tabel tersebut. Nah, kita ketikkan insert into mahasiswa kurung buka name, nama mahasiswa, lalu alamat, tanggal lahir, dan tahun angkatan ya.
tulis values. Periksa lagi ya, sesuaiin. Oke, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, tahun angkatan. Ya, oke. Misalnya nih, kurung buka, kutip M01, tanda kutip, koma, misalnya ada nama mahasiswa yang bernama Anita. Asalnya dia Bandung, tanda kutip, tahun lahirnya itu 1995, 0101. Ya. Nah, kemudian waktu itu katakanlah 02, kemudian titik 2, 32, titik 2 lagi, 34. Ya, pastikan dikoreksi lagi ya, siapa tahu kalau ada yang salah. Sudah benar, berarti selanjutnya tahun angkatannya itu 2019. Ya, pastikan lagi kutipnya sudah ada yang benar. Oke, sudah ada yang benar semua kan? Ya, oke lah. Berikutnya, tanda kutip M02 ya, sesuai urutannya antara dari 1 sampai berapa gitu. Maaf. Tanda kutip yaitu namanya misalnya Ekawati. Ekawatinya itu asalnya dari Yogyakarta. Tanda kutip, dia lahirnya itu tahun 1994, tanggal 2 Agustus. Nah, berikutnya waktunya itu 03.2, terus 11.2 lagi, kemudian 28. Ya, tanda kutip. Lalu tahunnya itu 2019 juga ya. Pastikan itu ya, sesuai dengan apa yang kita buat tabelnya. Lalu kemudian tanda kutip. Nah, oke, diperiksa lagi ya. Tanda kutipnya emang sudah ada ya. Berarti emang sudah oke. Kemudian ini. Lakukan pada hal yang sama ya, sesuai urutan. Namanya itu Farida. Dia aslinya juga dari Jogja. Tahun lahirnya itu 1993. 03 terus 02, lalu 01 waktunya itu 01 05 20. Oke. Nah, tahun angkatannya itu 2018. Nah, pastikan diperiksa lagi ya. Siapa tahu kalau ada yang salah. Nah, berikutnya M04 tanda kutip koma, namanya Lutfi. Ya. Asalnya dia dari Cimahi, tanda kutip koma. Lalu tahun lahirnya itu 1994, tanda kutip 05
5 Desember. Nah, waktunya itu 03 bukan titik 2 ya. 03.02 kemudian 17. Nah, sudah itu tanda kutip dan koma serta tahun angkatannya itu 2019. Oke. Pastikan semua sudah ada tanda kutip. Nah, sebelum di enter, lihat-lihat dulu apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar semua, kita enter, coba. Nah, akhirnya sudah query oke. Nah, kemudian kita buat tabel mata kuliah. Des mata kuliah. Nih, tanda titik koma lalu enter. Nah, muncullah tabel tersebut. Lalu kita tuliskan insert into. Insert into mata kuliah kode matkul koma ya, mata kuliah terus SKS values ya dibacanya. Nah, seperti ini. Titik koma lagi. Kurung buka, maaf. Terus kutip BD, kutip lagi. Namanya itu basis data. Tanda kutip, koma. Nomor SKS-nya itu berarti 3. Katakanlah. Oke. Nah, berikutnya ini ALG, yaitu algoritma pemrograman. Nah, algoritma pemrograman terus koma, nomor SKS-nya 3 lagi, kemudian kutip, lalu kurung tutup. Belum. Ya, pastikan sudah ada yang benar semua ya, tanda-tanda kutipnya. Kalau sudah ada yang benar dan oke, kita enter lagi ya. Kalau di koma itu kan berarti lanjut tandanya. Berikutnya JK ya. Nah, yaitu kepanjangannya jaringan komputer. Nomor SKS-nya itu 3, katakanlah 3 lagi ya. Nah, setelah itu periksa lagi ya ada tanda kutipnya atau belum. Kalau semua sudah ada, tinggal koma aja dan kita enter seperti ini. Kemudian MTK matematika nomor SKS-nya itu 2.
Oke, sudah ada tanda kutip semua ya. Habis itu kita enter. Nah, ST itu berarti software testing. Kok testing. Maaf. Nah, kemudian nomor SKS-nya itu juga 2. Tapi sebelumnya harus tanda kutip dulu. 2. Nah, pastikan sudah ada yang benar ya. Antara kelima insert into mata kuliah tersebut itu sudah ada tanda kutip. Oke, sudah oke ya. Nah, muncullah query oke. Berikutnya ini menampilkan tabel kelas. Seperti apa ya? Tabel kelas, titik koma. Nah, muncullah tabel tersebut. Nah, ini insert into kelas, yaitu ID underscore kelas, kode matkul, kemudian NIP, lalu values. Periksa ya. Kalau sudah nggak ada, berarti enter saja. K1, kemudian ini BD yang tadinya di atas, kemudian tanda kutipnya itu D01. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya liatin semua ya, jangan ada yang salah. Kalau sampai ada yang udah benar kutip semua, berarti sudah oke ya, kutip semua ya. Oke. Kemudian K2, ALG, tanda kutip, koma, terus D01 lagi. Sudah benar. Pastikan nggak ada yang kurang dengan kutip tersebut. Semua harus benar. Oke, kemudian enter. Lalu dengan K3. Nah, K3 tanda kutip, koma, tanda kutip, JK. Nah, D03. Nah, benar kan? Seperti ini. Pastikan sudah ada yang benar ya antara kutip-kutip tersebut. Jangan sampai ada yang keliru. Kalau keliru, Anda harus ngulang. Kemudian K4, koma, MTK, kutip, terus koma, lalu ini D04, kutip, lalu kurung tutup. Begitu juga koma. Pastikan sudah ada yang benar semua ya. Jangan sampai ada yang salah. Oke. Nah, berikutnya ini. Apa namanya? K5, kutip, koma, BD, tanda kutip, terus D01. Nah,
periksa lagi ya keseluruhannya. Oke, sudah oke ya. Jangan sampai ada yang salah ya. Kalau sudah oke ya oke. Kita enter. Nah, yang into kelasnya sudah query oke, berikutnya dosen. Nah, caranya sama. Dosen itu berarti menampilkan tabel dosen seperti ini nih. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ketikkan insert into dosen NIP, kemudian nama dosen, udah gitu aja. Values misalnya nih nama dosen nomor dulu D01 misalnya, nama misalnya Dini Rohmayani. Nah, terus kutip lalu kurung tutup ya, kemudian koma. Nah, habis itu D berapa ya, D02 itu nama dosennya siapa ya, tapi belum. Nah, D dosennya itu contohnya itu Sandy Tresnawati. Nah, tanda kutip. Oke. Sudah ada yang oke ya. Kutip-kutipnya itu. Kemudian ini. D-nya itu D03. Kemudian nama dosennya itu Mamai. Mamainya Mamai Siani. Oke, maaf. Tanda kutip lalu kurung tutup. Setelah itu kita komakan. Lalu kemudian yang keempat, sesuai urutan aja ya. Maaf. D04. Lakukan pada hal yang sama ya. Kemudian titik koma dulu. Kemudian kutip. Nama dosennya itu katakanlah Saripudin. Oke. Tanda kutip. Terus terakhirnya itu D05 tanda kutip koma Ari Sudrajat. Oke, tanda kutip lalu kurung tutup. Cek lagi ya, semoga ada yang benar semua. Kalau ada yang benar semua, kita enterkan dan apa ini? Ada yang sepertinya ada yang salah nih. Oh, masalah D1 Dini Rohmayaninya ada yang tidak beres. Apa ini masalahnya ya? Bentar dulu. Maaf ya, suara saya serak. Oh ya, sepertinya ada yang salah dengan yang di atas. Insert gitu, nggak ada R-nya. Maaf ya, kurang R-nya. Ya udahlah. Ini kurang ya.
insert berarti ya insert into, kemudian ini nama dosen, oke. Kemudian ini skip aja lah ya, daripada ngetik ribet-ribet. Kemudian ini tanda kutip sudah ada, kemudian ini, lalu kita, nah hasilnya akan seperti ini ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau saya ngetiknya terlalu cepat. Yang penting bisa diperbaiki lagi. Next, untuk tabel KHS kita tampilkan saja seperti biasa ya, seperti ini. Des KHS, lalu kemudian titik koma dan muncullah tabel tersebut. Kemudian jangan sampai salah ketik ya. Insert into KHS. Berarti name, ada name, ID kelas, lalu nilai. Udah gitu aja. Values, dibacanya values. Kalau sudah berarti kita enter. Lalu kita ketikkan ini. M01 kutip koma terus kutip K1 tanda kutip lagi koma kemudian kutip 4. Oke. Pastikan diperiksa lagi ya. Dibiasakan kalau misalnya sudah ada yang benar, itu diperiksa lagi. Siapa tahu kalau ada yang masih kurang. Begitu. Nah, selanjutnya ini tanda kutip, tanda kurung buka. Maksud saya, maaf. Sesudah itu kutip, M0 berapa? 01 lagi. Tanda kutip terus koma K3 4 iya bukan 4 lagi jadi 3, maaf. Diperiksa lagi ya, siapa tahu kalau ada yang kurang. Oke, semua kutip sudah ada yang benar ya. Pastikan kalau Anda mau ngetik seperti ini itu harus pakai tanda kutip dulu. Maaf ya guys, suara saya ini seret. Jadi suara saya kayak ada agak pecah-pecah dikit lah. Oke, berikutnya kita ketikkan M02 tanda kutip K1. Nah, tanda kutip. Kemudian 3 lagi ya. Nah, hasilnya seperti itu. Pastikan semua udah rapih dan lurus ya. Kayak baris-barisan gitu. Istilahnya. Nah, kalau sudah kita enter lagi. Lalu M0 sih? M02 lagi. Kutip terus koma. Sesudah K1 itu K3. Nah, berikutnya berapa ya? 2 tanda kutip terus koma. Kurung tutup dulu baru habis itu koma. Pastikan dicek lagi ya, siapa tahu kalau ada yang salah tanda kutipnya. Oh, sepertinya sudah betul semua ya. Jadi lurus dan pas gitu. Nah, berikutnya sesudah 2 ketikkan lagi sebuah M03 lalu titik koma lagi tanda kutip terus koma
berapa ya, K1, terus 3 tanda kutip, kemudian ini. Periksa lagi, semua sudah ada yang benar ya. Oke, udah sip. Oke, periksa lagi ya, maaf ya agak lama. Soalnya ragu-ragu, siapa tahu ada yang salah makanya diperiksa begitu. Ya, nggak apa-apa sih. Diperiksa dulu. M03, kemudian K berapa ya? Kira-kira K3, tanda kutip, kurung lagi. Ya, tanda kutip udah, koma, kutip, terus 2. Terus tanda kutip lagi habis itu. Tanda kutip lagi, kurung tutup, lalu koma, serta di enter. Nah, sebelum di enter pastikan sudah ada yang benar ya. Oke, sudah ada yang lurus dan sesuai ya. Oke, berikutnya kita akan oke, 3-nya ada 2. Berikutnya ini nih. 4. Kok 4 sih? M04, maaf. Tanda kutip K1, kutip K1, bukan K1 lagi, 1 aja. Maaf. Salah fokus. Pastikan sudah ada yang rapi dan lurus ya, sudah tegak, dipasin dan dilurusin, serta di ya baris-baris aja, nggak ada yang beda-beda gitu. Pastikan sudah ada yang benar ya. Oke, kalau sudah ada yang benar dan nggak ada yang salah, kita kurung buka, ketiknya itu tanda kutip, terus M04 lagi, kemudian K berapa? K3, tanda kutip 3. Ya. Berarti tanda kutipnya sudah komplit ya. Nah, setelah itu berikutnya ini. Apa namanya? M0 kutip dulu, budayakan kutip dulu. M01, tanda kutip koma, kutip K2, terus 2. Oke. Lalu kemudian koma. Nah, setelah itu berikutnya pastikan dicek keseluruhan lagi ya. Siapa tahu kalau ada yang salah. Ya. Oke, semua udah benar. Lalu berikutnya ini. M02 kutip tanda kutip K2 tanda kutip 4. Dah. Nah, kemudian kita kita enterkan setelah di kurung sesudah di namanya ini titik koma, pastikan dicek lagi ya. Oh, sepertinya ada yang primary nih, harus diganti dengan indeks. Oke, tadi sama saya udah diubah ke indeks si primary-nya.
kemudian ulangi yang dari atas itu. Nah, dari sini cek dulu harus sesuai apa enggak nih. Bukan. Soalnya sama nih. Nah, M01 K1 4, oke. Kemudian ini M01 K3 terus 3. Iya. Kemudian ini M02 K1 3. Oke. Nah, ini 1 sama 2-nya juga ada 2 ya. Ini berikutnya ini 3. Lakukan lagi pada hal yang sama ya. Jangan sampai ada yang keliru. Oke. Ini 4. Nah, coba. Dan what happened? Oh iya. Maaf guys. Sepertinya ada yang lupa. Aduh guys, mohon maaf ya. Suara saya tuh kayak agak melengking-lengking gitu. Ya ini kurang values-nya, maaf. Saya kurang teliti. Ya udah, oke. Ini udah bener belum? Oke. Iya. Iya. Oke. Lanjutkan lagi. Nah. Coba kita. Nah, hasilnya akan query oke seperti ini. Nah, oke, berikutnya setelah insert into selesai, kita akan mengetik select tanda bintang from mahasiswa. Dan nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu kemudian ketikkan update mahasiswa SET nama underscore mahasiswa, kemudian sama dengan tanda kutip Ekawati Indah Pratiwi, nama kepanjangannya ya, kemudian titik koma, lalu ketik where sama where name sama dengan maksudnya gini ya, bukan, kutip M02 tanda kutip, lalu titik koma, lalu nah munculnya seperti ini. Nah, berikutnya kita ketik select terus tanda bintang from mahasiswa where alamat in kurung buka Yogya kutip koma
Cimahi, kok gini sih, kutip dulu ya, kemudian Cimahi, maaf. Nah, lalu kita sepertinya nggak ada. Kita harus buat seperti yang di atas ya. Nah, yang ini nih, select from tabel mahasiswa, harus ada ya. Mahasiswa lagi, mahasiswa, maaf. Atau bukan ya? Harus diulang lagi. Oke, coba kita ulang lagi ya, mungkin karena ada yang error. Makanya itu harus perlu diganti. Ya. Apa ya? Nah, ini nih, mahasiswa. Harusnya S ya. Jadi mahasiswa. Maaf ya, tadi saya salah ketik. Kelewatan. Kita coba lagi ya. Dan nah, muncullah tabel seperti ini. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya saya salah ketik karena kurang teliti. Nah, berikutnya select tanda bintang. Mana ya? Oh ya, tanda bintang from mata kuliah. Lalu, nah, ketikkan where SKS like. Ya, tanda kutip persen, terus 3 persen lagi, tanda kutip lagi, kemudian titik 2. Cek lagi ya, siapa tahu kalau ada yang salah. Dan kemudian, nah, hasilnya akan seperti ini. Oke. Berikutnya, ketiklah update mata kuliah set SKS sama dengan kutip 4 kutip where kode matkul sama dengan tanda kutip BD, tanda kutip, kemudian titik koma. Periksa lagi ya, barangkali kalau ada yang salah. Ini harusnya di spasi ya. Ini apa ini? K-nya 2. Nah, where kode matkul, oke. Pastikan dicek lagi ya, siapa tahu kalau ada yang salah. Oke, sudah ada yang benar ya. Kemudian kita tinggal enter. Dan, nah, sudah query oke. Kemudian kita ketikkan select name, kemudian min, nilai, oke. Lalu enter. From KHS group by NIM, NIM ya. Lalu order by
by name, kemudian dash untuk menampilkan. Nah, lalu sesudah titik koma, lalu kita, nah, maka hasilnya akan seperti ini ya, munculnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ketikkan select ID kelas, kemudian AVG, terus nilai kurung tutup, lalu from KHS, lalu kemudian where ID class, kemudian sama dengan kutip K1 kutip ya. Berarti enter, periksa lagi ya, dibiasakan untuk memeriksa. Group by ID kelas. Oke. Sesudah itu kita titik komakan dan kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, berikutnya ketiklah select berikutnya ya. Count K titik ID kelas kurung tutup AS apa ya? Oh ya, AS jumlah kelas. Kutipnya 2 ya. Jumlah kelas. Nah, seperti itu. Kemudian enter. Kemudian ketik from dosen S, kelas K, kemudian where S titik NIP sama dengan K titik NIP. Berikutnya enter lagi, AND S titik dosen sama dengan kutip namanya Sandy Tresnawati ya. Dan kita coba. Sepertinya ada yang error nih. Coba ketik select tanda kutip, mana tanda kutip lagi, tanda bintang, maaf, from dosen. Nah, terus titik koma, lalu kemudian enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ketik select
terus count, lalu apa namanya ya, k titik id kelas, terus as, lalu dikasih jumlah kelas ya, jumlah kelas kelas tanda kutip 2. Nah, kemudian kita enter, ketik from dosen s, kelas k, kemudian enter, lalu ketik where s titik nip k titik nip. Nah, kemudian kita enter lagi seperti ini, lalu where bukan ya, benar salah, n terus s titik dosen, kemudian sama dengan, lalu tanda kutip, yaitu Sandy Tresnawati. Nah, tanda kutip. Kemudian kita titik komakan, jangan lupa. Dan karena ini where clause. Sayang sekali ya. Ya udah deh, coba kita ulangi lagi ya. Select count, terus apa lagi ya, k titik id kelas, kemudian kurung tutup, lalu apa lagi nih, as ya, jumlah sama jumlah kelas ya, select kok select sih, apa namanya, from mahasiswa, from nama siswa lagi, nama dosen, maaf, coba pakai namanya juga ya, nama dosen, ininya D-nya gede, maaf, S, kemudian koma, lalu kelas, terus K, ketik where s titik nip sama dengan k titik nip. Ya, semuanya sudah komplit ya. Jadi awas, hati-hati ya kalau ada yang salah. Kemudian AND itu nama seperti yang di atas ya. Tapi bedain dulu lah. Ya, maksudnya itu D-nya itu huruf kapital, maaf. Nama dosen. Kemudian S, kemudian sama dengan Sandy
Tresnawati, kutip, lalu titik koma. Pastikan diperiksa kembali, siapa tahu kalau ada yang salah. Oke, sudah lengkap. Berarti ini tabel akademik nama saya nggak ada nih. Nama underscore dosen doesn't exist, berarti nggak ada. Kita coba lagi ya. Yang berikutnya itu from nama kelas, nama dosen S, kelas K ya. Kemudian kita enter. Terus where S titik NIP, terus K titik NIP. Nah, setelah itu AND, N maksudnya S titik nama dosen sama dengan Sandy Tresnawati. Nah, kemudian tanda kutip terus titik koma. Lalu kita coba apakah benar atau salah. Kok gini ya, dosen eksis, tapi nggak masalah lah. Ya udahlah. Kita lewatin saja. Kita ulangi dari select count k titik id kelas s jumlah kelas. Jadi kalau misalnya Anda mengalami kesalahan saat mengetik, itu bisa diulang lagi ya. Misalnya nih, ini tuh kalau misalnya where clause itu ada yang ini, misalnya mungkin ada yang kurang atau ada yang salah, nggak tahu deh. Terus juga ini error 1146-nya itu doesn't exist, maaf, nama dosennya itu doesn't exist, berarti nama dosennya nggak ada. Ya udahlah, bodo amat kalau error sinteks seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu apa lagi ya? Kita enter. Kemudian from nama dosen, ini D-nya kecil aja ya. Coba, siapa tahu kalau bisa gitu. Iya. Terus where S titik NIP K sama dengan K titik NIP. Sudah benar. Kemudian enter lagi. Nah, ininya ganti D kapital jadi D kecil. Nah, jadi hati-hati ya kalau saat mengerjakan sesuatu. Coba kita masih sama ya, entah kenapa gitu. Ya udahlah, biarin lah, nggak apa-apa. Kita lewatin aja ya. Selanjutnya select ini, select M titik mata kuliah, kemudian koma, K titik nilai, kemudian from
mata kuliah M, KHS, kemudian K, kemudian juga titik koma, dan kita. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi panjang ya tabel-tabel mata kuliah ini, nilainya ya ada yang 4, ada yang segala macam, ada yang 3, 2. Tuh kan, ada algoritma, basis data, jaringan komputer, matematika, serta software testing. Ya udahlah, kalau semua tabel mata kuliah sudah lengkap, berarti berikutnya apa ya? Ketik ini nih. Select, lalu apa lagi ya? D titik NIP, koma D titik nama dosen terus koma K titik ID kelas. Setelah itu K titik nilai. Iya. Setelah itu kita enter. Nah, akan seperti ini. Kemudian from dosen D left join kelas, kemudian K. Nah, berikutnya apa lagi ya? On D titik NIP sama dengan K titik NIP, terus where dosen like. Nih. Enggak deh. Ini dulu. Nah, sesudah itu coba kita sepertinya tidak ada yang tidak diketahui. Sepertinya ada yang tidak diketahui dengan kolom K titik nilai. Ya, kalau gitu coba aja ulangin. Coba ulangi lagi ya. Select D titik NIP, terus D itu nama dosen, terus setelah itu koma, K titik ID kelas, tanda kutip, enggak deng, bukan, koma K berapa ya? K berapa sih? K titik kode matkul. Nah, setelah itu enter. Ketik ini nih, from dosen D left join
kelas K. Kemudian on apa ya, D titik NIP, kemudian sama dengan K titik NIP. Terus ketik where dosen like. Nah, ini nih tanda persen A. Belum, kasih tanda persen lagi. Nah, habis itu tanda kutip. Nah, oke. Semua sudah ada yang lengkap ya. Coba kita sama aja ya. Tetap nggak ada ya. Kenapa ya? Coba lagi deh. Siapa tahu bisa. Coba ini select D titik NIP, D titik nama dosen, terus koma K titik apa ya, ID kelas, koma K titik kode matkul, ya. Di sini tulis from nama underscore dosen, D-nya gede ya, kapital, terus D, left, join kelas K. Pastikan diperiksa lagi. Kemudian on D titik NIP, terus K titik NIP, lalu ketik where nama dosen like persen A tanda persen persen tanda kutip terus titik koma. Coba kita, masih tetap error juga ya. Ya udahlah, biarinlah, bodo amat, skip aja. Coba kita select tanda bintang from kelas. Nah, tanda kutip dan tanda kutip lagi, tanda titik koma, kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut lagi. Ini ya, select lagi. Select D titik NIP, D titik nama dosen, terus koma K titik ID kelas, terus koma lagi K titik kode
kelas kode matkul lagi, kode matkul, maaf, iya kode matkul. Terus ini ya, from nama dosen D, terus left join kelas K. Setelah itu kita enter, lalu kemudian ketik on D titik NIP, maaf, terus sama dengan K titik NIP. Berikutnya ini enter lagi where nama dosen like tanda kutip persen A, terus persen tanda kutip. Nah, nggak usah dikurung tutup. Nah, titik koma aja. Coba kita doesn't exist nih sepertinya. Ya udahlah, coba kita ulangi lagi. Sama ya, kayak yang di atas seperti biasa. Enter. Berarti from nama dosen ininya ganti sama N. Ini ganti sama N. Nah, dosen N left join kelas K, kemudian enter, terus on, oke. Berikutnya ini, oh ya, oke. Pasti sudah lengkap ya. Kok salah lagi nih, akademik nama saya terus nama underscore dosen tidak ada. Ya, gimana ini ya? Coba kita ulangi lagi ya. Nah, ini select D titik NIP matkul. Nah, udah, terus kemudian apa lagi ya? Ketik where nama dosen like tanda persen terus A tanda kutip, kemudian ini, dan kita coba. Sepertinya ada yang lupa nih. Ya, coba ulangi lagi dari yang ini ya. Select DNIP, kemudian ini apa? From nama underscore dosen and left join class. Join kelas, maaf. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Kak, terus ini apa lagi nih? Enter. On apa ini?
Ya, terus habis itu udah ini, tapi masih tetap error juga nih. Saya udah mengganti-ganti. Ya, terus gimana ini? Oke, coba select lagi. Mungkin yang ininya coba lihat huruf kapital apa enggak ya. D-nya itu. Kalau enggak ada huruf kapital berarti ini. Nama dosen. Terus ini. Ininya enggak diadain ya, coba dulu. Siapa tahu kalau bisa. Nah, ini. Ini juga huruf gede. Coba kita. Kok gini ya? Oh, iya ya. Coba select lagi. Kode matkul. Terus apa ya? Left join class Kak. Ini ganti aja lah. Tapi nggak apa-apa lah. Coba aja kalau bisa mah. Ya, error lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting namanya juga belajar. Pasti ada susah-susah dulu. Ya, mungkin itu saja video dari saya mengenai cara pembuatan tabel. Maaf, suara saya serak nih. Cara pembuatan tabel, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan juga mohon maaf kalau saya ngetiknya itu masih kurang teliti. Sehingga akhirnya pun jadi error. Terus kemudian juga sebagian ada yang errornya juga ya, terutama ya ada masalah sinteksnya atau masalah akademiknya, terus ya pokoknya macem-macem lah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.